wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum memulai acara pada hari ini, perkenankan saya ambil selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh penulis sekaligus diskusi dan tanda tanya, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Edi Triyono SPD. Kepada Bapak Edi Triyono SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan karyawan SDG nomor 1, saya hormati teman-teman magang dari STKIP, wabil khusus kedua teman kita Bapak Rasman dan Bapak Ismaili yang alhamdulillah sudah mencapai di modul 1.4, berarti sudah hampir sepertiga perjalanan kalau kita hitung. Bapak Ibu saya hormati, perkenalkan saya di sini mewakili beliau Pak KS karena sedang tidak memungkinkan kondisinya dokter ke sekolah. Kita doakan bersama semoga beliau bisa sehat kembali, bisa berkumpul dengan kita di sini semuanya. Amin. Bapak Ibu saya hormati, di siang ini kita diundang oleh mereka berdua teman kita, tidak lain yang pertama adalah terkait salah satu agenda di calon guru bergerak di angkatan 11, yaitu adanya kegiatan diseminasi. Seperti yang sudah dulu bahwa kegiatan ini harus diadakan, harus disosialisasikan bersama teman-teman satu sekolah di sini. Intinya apapun nanti yang akan disampaikan oleh teman kita berdua, Pak Rasman dan Pak Lili, kita ikuti dengan baik sampai nanti tuntas acara selesai. Dan kepada Pak Rasman dan Pak Lili, saya ucapkan selamat. Ini sudah sampai diseminasi, tapi besok sudah di modul 2, modul 3 selesai insya Allah cepat. Tidak terasa bagi yang nyawang bahasa Jawa, tapi yang melakukan luar biasa, saya yakin perjuangannya. Tapi saya nggak dapat takutin Bu Opi, Bu Ana, ayolah jangan takut. Tanyakan pada beliau-beliau berdua, asalkan LMS hijau udah jalan. Kegiatannya itu seperti yang saya sudah sampaikan, tidak seberat di PPG, tidak ada yang namanya ujian akhir atau gitu. Asal LMS hijau, ikuti lokas 1 sampai 6 dituju, selesai ya udah dapat ijazah, dapat sertifikat saya, sehingga nanti bisa untuk kita upload ataupun di PMM, sehingga nanti untuk semester 2 mungkin insyaallah teman-teman kita berdua ini sudah bisa mendapatkan sertifikat yang nanti untuk di semester 2 di kinerja ya, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ini sudah siang, mari kita ikuti bersama pemaparan diseminasi budaya positif. Kita saksikan bersama, kita simak, nanti mudah-mudahan program-program yang akan disampaikan bisa kita support sehingga jenjang 1 yang alhamdulillah masih istilahnya kita berbicara terkait jumlah siswa dan lain-lain biasanya oleh murid, sehingga seperti yang titipkan Pak KS, meskipun tidak ada beliau kita tetap kompak dan tetap solid sehingga jenjang 1 bisa istilahnya ya syukur-syukur bisa naik baik di prestasi akademik maupun akademik. Itu saya sudah sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya dihaturkan terima kasih. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi pengusung tema diseminasi budaya positif. Acara ini diselenggarakan oleh Bapak Rahman SPD dan Bapak Laili Suhaili SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memaparkan materi diseminasi budaya positif kali ini. Jadi tujuan saya bukan untuk menggurui, bukan untuk memberikan mengecilkan rekan-rekan. Namun demikian kita adalah tujuannya sharing bersama, berbagi ilmu. Apa yang telah saya dapatkan saya bagikan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang nanti saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tujuan diseminasi kali ini adalah mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kodrat kekuatan anak. Nah, kodrat yang terdapat pada anak adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam itu berasal dari motivasi yang terdapat dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau kodrat zaman jelas mereka harus diberi sebuah bekal yang nantinya mereka mampu untuk bertahan hidup pada kondisi dan zaman globalisasi seperti sekarang ini. Adapun konsep utama pada pembelajaran kita kali ini adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum ke materinya, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Ini kira-kira apakah Bapak Ibu semua setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak ini? Setuju. Setuju. Ada yang dalam hatinya mengatakan tidak? Baiklah, mungkin ini punya alasan dari Mbak Ina. Terkadang dibandingkan lagi kepada anaknya, kalau memang dia memiliki rasa jerat, dia akan disiplin dengan sendirinya. Kalau memang anaknya tidak merasa jerat, pasti akan mengulanginya kembali. Jadi menurut Mbak Ana bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung pada motivasi yang terdapat dalam diri anak. Sebenarnya memang ini berdasarkan teori yang ada ini tidak setuju ya. Kenapa? Karena hukuman sebenarnya tidak akan mendisiplinkan anak. Malah justru bagi mereka mungkin dalam satu saat hukuman bisa membuat mereka disiplin, tapi dalam jangka panjang mereka malah justru tidak akan jera dengan hukuman tersebut. Bahkan mereka bisa mengulangi dan mengulangi terus apa yang mereka lakukan, begitu.
Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu semua setuju dengan pernyataan seperti ini? Pak Edi setuju? Setuju dan tidak. 50-50, monggo Pak Edi, apa alasan? Terkait hukuman hal yang positif, jadi tadi diamalkan di awal sampaikan bahwa yang namanya kita memberikan hukuman atau bahasa kerennya itu punishment itu sebetulnya di era sekarang sebetulnya sudah tidak relevan lagi dengan zaman-zaman kita dulu. Ketika kita dulu zaman sekolah SD lah ya, kita berbuat sesuatu yang mungkin salah dan sebagainya. Ketika guru melihat kita, memandang kita saya yakin kita sempat takut. Ya, kita menundukkan kepala, agar sampai guru itu sampai membentak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang kita lihat anak itu malah melototkan kita, ya. Jadi untuk dari pendapat saya dari zaman yang sekarang untuk memberikan hukuman itu sudah tidak relevan, meskipun ada hal-hal positif seperti mungkin kita suruh membaca, suruh mungkin menyapu musola, membersihkan halaman dan sebagainya. Dalam hal ini ketika kita memberikan hukuman, dalam hal ini saya itu sudah tidak sesuai lagi di zaman sekarang itu, Mas. Cukup itu aja. Tepuk tangan buat Pak Edi. Terima kasih. Betul sekali, karena pemberian hukuman yang jenisnya hukuman sebenarnya ini kata-kata yang sebenarnya tidak etis untuk dilaksanakan untuk saat ini. Kenapa? Walaupun itu sifatnya positif, tapi untuk jangka yang cukup lama ini mungkin tidak akan efektif ketika dilaksanakan di zaman-zaman sekarang. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setujukah? Bisa. Bisa. Atau ada yang tidak setuju? Bisa jadi motivasi, bisa jadi sebaliknya. Oke, nanti Bu Ana mempunyai alasan untuk ini. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi yang namanya memberikan penghargaan pada seorang siswa atau yang siswa kita itu memang ada yang menjadi motivasi dia untuk belajar. Tapi ada juga setelah dia diberi penghargaan, dia merasa saya kan sudah dapat hadiah ini, rasanya saya udah pintar, jadinya enggak belajarnya biasa-biasa aja gitu loh. Untuk meningkatnya itu justru sedikit gitu loh Pak. Jadi tergantung kembali kepada anak-anak tadi. Jadi kita tetap memberikan motivasi, memberikan penghargaan, juga tetap kita memberikan dorongan. Jadi tidak hanya penghargaan aja, tapi itu perlu. Yang namanya orang dihargai itu kan lebih bahagia. Walaupun hanya sebuah tepuk tangan atau atukan jempol, itu merupakan salah satu pemberian penghargaan buat anak untuk lebih bisa diakui seperti itu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Ana. Bapak Ibu, jadi untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, menurut Bu Ana ini bisa meningkatkan, juga bisa tidak. Nah, ternyata memberikan penghargaan terhadap anak untuk meningkatkan motivasi belajar mereka itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri ini adalah langkah yang salah. Kenapa? Karena mereka akan termotivasi ketika ada penghargaan. Dan itu akan berulang. Jadi ketika anak tidak diberi penghargaan sama sekali, maka tidak ada motivasi buat mereka untuk belajar sama sekali. Jadi mereka hanya termotivasi ketika ada sebuah reward atau penghargaan yang kita berikan pada mereka. Nah, di sini materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang di sini adalah
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Nah, di sini saya sendiri mau memberikan sebuah tantangan kepada Bapak Ibu sekalian, dicobalah buka. Jadi nanti saya butuh 2 responden. Yang satu mencoba untuk mengepalkan tangan, dan di situ seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh diketahui, diminta, bahkan dimiliki oleh orang lain. Dan yang satu adalah sebagai perayu. Artinya ketika yang satu mempertahankan apa yang dia pertahankan sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, yang lain adalah merayu untuk memberikan, untuk membuka, untuk istilahnya mengambil alih apa yang sangat berharga dari dirinya itu. Nah, ini untuk responden saya minta untuk 2 orang, monggo ada yang bersedia untuk maju ke depan. Yang satu merayu, yang satu mempertahankan, karena dalam genggaman tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Mungkin Bu Ovi sama siapa Pak Edi? Oh, cewek-cewek saja boleh. Yang belum Bu Farah sama Bu Ovi, monggo. Siapa yang mengepatkan tangan? Oh, yang pintar yang pintar merayu. Monggo silakan. Bu Ovi yang merayu. Bu Farah, bisa dibuka tangannya sebentar. Kenapa nggak mau? Nanti kalau mau dikasih es krim. Itu. Apa yang kurang mahal? Apa Bu Sri yang mahal? Mas. Dikasih merah-merah 1. Enggak. Kuota 1 lidah. Kuota 1 lidah, iya. Itu juga 3 nggak mau. Ayo Bu Farah dibuka. Nanti kalau mau dibuka dikasih cowok yang ganteng banget. Suaminya. Enggak. Kalau mau buka dikasih duit sama Bu Sri 200.000. Lebih bisa. Nanti minta bekas. Oh, minta bekas. Iya, duitnya dipakai nanti ya. 200.000 Bu Farah. Enggak. Kenapa sih kok mau dibuka? Karena ini sangat berharga buat saya. Dan nggak bisa dipilih oleh orang lain. Ternyata nggak mau dibuka Pak Kasman. Kasih uang juga nggak mau. Terima kasih, tepuk tangan buat Ternyata Mbak Farah tidak mau memberikan dan tidak mau membuka kepala tangannya karena dalamnya katanya ada yang sangat berharga. Nah, di sini kita masuk pada yang namanya teori kontrol, ya, bahwa yang mengontrol kita sendiri adalah kita, jadi bukan orang lain. Nah, menurut William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini sebenarnya ada ilusi tentang teori kontrol tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, ini merupakan sebuah ilusi. Kenapa? Karena jangan kita berdasarkan yang teori-teori lama bahwa seorang guru sebagai center dan mengendalikan semua keadaan murid. Sebenarnya tidak. Mereka itu termotivasi karena beberapa hal. Mungkin karena takut, mungkin karena istilahnya mau diberi hadiah, atau mungkin karena dalam dirinya sudah tertanam bahwa oh ini adalah baik buat saya, oh ini adalah baik buat masa depan saya, sehingga mereka mampu melakukan itu.
Nah, jadi yang mengontrol dirinya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif bisa efektif dan bermanfaat. Mungkin untuk jangka sementara, itu tadi sudah dikatakan bahwa mungkin untuk sementara waktu bisa efektif, tapi lambat laun dengan jangka waktu yang lama maka tidak akan efektif lagi. Karena terkadang pemberian sebuah reward atau penguatan positif ini membuat suatu ketagihan yang pertama. Yang kedua, karena terbiasa diberikan itu, kalau tidak diberikan yang lebih, itu tidak ada motivasinya sama sekali, jadi akan semakin bertambah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, juga ini tidak benar menurut teori William Glasser. Ilusi tidak akan membuat orang merasa bersalah. Kritik tidak akan membuat orang merasa bersalah. Ya, bagi anak zaman sekarang ini sudah tidak pasah lagi. Dikritik bukannya mereka merasa bersalah dan melakukan yang terbaik, malah justru akan melawan. Kebanyakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena merasa kita lebih tua, karena merasa kita lebih berpengalaman, sehingga kita berhak untuk memaksa terhadap murid-murid kita. Apapun yang kita perintah harus dilaksanakan oleh mereka, dan itu adalah tidak baik bagi mereka sendiri. Kenapa? Karena memang mereka sendiri yang dapat mengendalikan mereka. Mungkin dalam suatu saat mereka karena takut bisa melakukan itu, namun dalam jangka panjang di belakang kita mungkin akan tumbuh rasa dendam, benci, bahkan bisa ke anarkis untuk pelaksanaannya itu. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya mereka harus termotivasi dari dirinya sendiri, dari dalam hatinya sendiri, bahwa itu adalah baik buat mereka, dan bukan karena motivasi dari luar seperti hukuman, pemberian hadiah, atau bahkan tadi disebutkan apa istilahnya penguatan, baik itu positif ataupun negatif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sementara nilai kebajikan adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Sementara ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang di dalamnya meliputi tentang kesehatan, rumah, makanan atau pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Siswa cari perhatian, contohnya. Jadi ketika seseorang mencari perhatian, caper istilah sekarang itu, berarti dia ingin diperhatikan, ingin disayangi. Jadi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari rekan-rekannya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Artinya diakui tentang kemampuannya, dihormati, dan sering kita lihat murid-murid kita berperilaku seperti itu. Misalnya dalam kelas mereka selalu vokal biasanya. Jadi anak-anak yang merasa berkuasa itu kebanyakan mereka vokal,
Jadi sering suruh-suruh temannya, kemudian ingin dihargai oleh teman-temannya, ingin dihormati dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Di sini kebebasan dalam artian tidak ingin tertekan, kemudian bebas dan merdeka. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, mencari kesenangan, bermain, tertawa, bahkan ketika seseorang mengejek temannya, seseorang membuli temannya, mungkin di sisi lain karena mereka senang itu. Jadi di perspektif kita sebagai guru bahwa mungkin di sini mereka perlu kesenangan itu dan harus dilaksanakan sebuah restitusi bagi dia untuk mengakui sejujur-jujurnya bahwa perilaku mereka itu kurang baik. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Di sini motivasi ini didasari menjadi 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman jenis apapun yang namanya hukuman, baik itu positif, ternyata merupakan sebuah identitas yang gagal. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sementara identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Namun bagi mereka akan nyaman ketika dilaksanakan terus-menerus, berulang menjadi suatu budaya positif. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, serta membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sementara restitusi merupakan sebuah pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, serta murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini contoh peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Nah, untuk konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini dalam satu peraturan. Kemudian murid atau anak membenci peraturan dalam hukuman. Kemudian dalam konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Sementara restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian untuk negatifnya, di hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi ada sebuah ancaman intimidasi bagi murid, dan modenya juga paksaan. Kemudian untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi dalam restitusi, anak diberi sebuah pilihan berdasarkan keyakinan mereka. Jadi tidak ada paksaan, tapi intinya memberikan sebuah keyakinan pada mereka itu adalah sifatnya
agar mereka bisa melakukan hal positif untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini untuk hukuman mendorong menyalahkan diri, kemudian konsep diri menjadi buruk, sementara untuk stimulus responnya di konsekuensi adalah mendorong kepatuhan serta konsep diri baik, dan teori kontrol pada restitusi adalah mendorong disiplin positif, sementara konsep diri akan semakin kuat. Untuk identitas gagal di hukuman, di sini murid belajar menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensinya adalah murid belajar taat pada aturan, dan restitusi murid belajar memecahkan masalah. Jadi ada perbedaan dari ketiga hal ini. Kemudian yang di hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, jadi membayar impas sebuah kesalahan dengan sebuah hukuman. Sementara di konsekuensi adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan di restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Contoh di hukuman berikutnya adalah dampak pada murid akan marah, akan merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Sementara untuk konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seseorang diri, kemudian penahanan, dan untuk restitusi murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian untuk dihukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, konsekuensinya sudah diketahui masuk akal, dan direstitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Untuk hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sementara restitusi adalah dibuat oleh murid. Dan berdasarkan ini berarti restitusi merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh murid untuk memperbaiki dirinya. Jadi bukan karena orang lain ataupun lingkungan. Di sini ada beberapa tindakan guru. Mari kita lihat dari tabel berikut. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi hukuman. Baiklah, kita lihat. Ini merupakan hukuman yang sifatnya adalah memaksa, kemudian membuat mereka sakit, dan tidak. Kalau hukuman itu benar-benar pembalasan dari kesalahan, tapi kalau konsekuensi adalah akibat alami yang terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan, dan restitusi adalah bagaimana caranya memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi bukan karena dari luar ataupun dari lingkungan yang lain. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Baik, betul sekali. Yang kedua juga adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ternyata. Yang sifatnya fisik juga termasuk hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah akibat alami yang harus dilakukan atau yang terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan. Artinya antara hukuman itu kadang-kala tidak sinkron dengan apa yang dilakukan, sementara konsekuensi adalah sinkron. Jadi mengganti kertas, kenapa? Karena kertas temannya rusak. Tapi kalau suruh push up gara-gara kertas temannya rusak, berarti termasuk hukuman karena tidak ada korelasinya sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah sudah dijawab. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi?
tidak boleh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kita lihat hukuman. Oke, dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ada jawaban. Ya, karena korelasinya ada ya, karena dari olahraga dengan lari. Tapi kalau memang tidak ada korelasinya sama sekali, itu termasuk hukuman. Mungkin itu yang sementara dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya nanti dilanjutkan sama Bapak Ridi Suhaili SPD. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Oke, semangat ya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Tadi Pak Krasman sudah menyampaikan tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Untuk selanjutnya di sini itu ada sebuah cerita, ya. Ada sebuah cerita tentang Iva. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap mentertawakan Iva yang tergagap, yang malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi si Iva itu ketika ditunjuk oleh Pak Seno itu merasa gugup dan grogi, akhirnya dia tidak bisa menjawab. Akhirnya sama Pak Seno itu disuruh maju ke depan. Nah, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Tidak setuju? Kenapa Bu Sri bisa mengatakan tidak setuju? Karena tadi yang menurut saya tindakan Pak Seno itu kurang baik. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa menghukum anak itu bukanlah sebuah untuk mendisiplinkan anak. Dan di situ tadi seharusnya Pak Seno, karena ini tidak ada korelasinya juga dengan sebuah pelajaran matematika, jadi menurut saya untuk menghukum anak dengan cara seperti itu adalah ya intinya kurang baik, tidak sesuai seperti itu. Apalagi di kalimatnya itu tadi teman-temannya Iva diperbolehkan untuk mentertawakan Iva karena Iva tidak bisa menjawab hal tersebut. Menurut saya itu tidak baik. Jadi saya memilih untuk tidak setuju. Ada yang lain yang berpendapat setuju? Apa tidak setuju semuanya? Ya, tidak ya. Menurut saya juga ini tidak setuju. Kenapa? Karena seharusnya ketika anak tidak bisa atau gugup itu, kita sebagai seorang guru harus membimbingnya, bukan menyuruhnya untuk maju dan diberi hukuman. Nah, karena malah diberi hukuman, akhirnya satu kelas itu mentertawakan Iva seperti itu. Nah, untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman ya, tadi sudah dijelaskan adalah hukuman karena Iva disuruh maju dan memegang hidung. Nah, itu adalah
sebuah hukuman dari Pak Seno karena tidak bisa mengerjakan soal matematika. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dikatakan oleh Alpicon, ya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yaitu contohnya yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pemberian penghargaan ini akan berpengaruh di jangka pendek maupun jangka panjangnya, ya. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jadi tidak semua penghargaan yang diberikan itu efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Dan yang kedelapan yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri restitusi. Yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apa yang kita salah atau kita sadari itu tumbuh dari diri sendiri. Jadi kita itu merasa bersalah. Nah, terus yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi menguatkan. Kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya bisa kita simpulkan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka menyadari apa kesalahan mereka, apa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka itu merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya. Tentunya banyak sekali karakter yang bisa ditumbuhkan dari restitusi ini. Untuk selanjutnya, perbedaan penanganan. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya itu siswa tidak mengerjakan tugas. Jika hukuman, siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Itu adalah contoh hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, yaitu siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat, serta guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Jadi untuk konsekuensinya, jika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, kita bisa memberi tugas untuk mengerjakannya ketika istirahat.
Tapi kita juga sebagai guru harus bersikap tegas kepada siswa, harus menghormati peraturan yang ada. Sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tentunya kita sebelum memulai tahun ajaran baru, kita selalu membuat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas itu bersama dengan murid-murid kita. Nah, sebagai restitusi, kita tanya lagi ke siswa yang tidak mengerjakan. Tentunya keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas. Jadi, kita bisa mengacu pada keyakinan kelas itu, sehingga nanti siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya. Untuk di sini yang kelima itu ada posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi dikembangkan oleh Dean Gaussen, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, penghukum; yang kedua, pembuat orang merasa bersalah; yang ketiga, teman; pemantau; dan restitusi. Sama seperti tadi, untuk penghukum kita bisa contohnya kayak seperti menghukum ya tadi ya yang sudah dijelaskan. Dan pembuat orang merasa bersalah itu kita memposisikan sebagai bahwa siswa itu merasa bersalah. Dan teman, kita memposisikan kita dengan murid itu sebagai teman. Yang keempat itu pemantau, berarti kita memantau. Dan untuk selanjutnya restitusi. Di sini ada posisi kontrol, yaitu motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, dan yang ketiga identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Untuk yang pertama, guru berkata, dia kan menghindari hukuman, penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah termasuk penghukum. Sedangkan untuk pembuat orang merasa bersalah, guru itu dapat mengatakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sedangkan untuk teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Seperti itu, gitu. Terus untuk pemantau, apa peraturannya? Nah, tentunya nanti akan dijawab oleh siswanya. Yang terakhir itu sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, terus hasilnya, jika anak diberi penghukuman, akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Sedangkan untuk pembuat orang merasa bersalah, nanti hasilnya itu akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sedangkan untuk teman, hasilnya yaitu nanti akan ketergantungan. Sedangkan untuk pemantau, hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Dan yang terakhir, sebagai manajer, itu hasilnya akan menguatkan pribadi. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira dari keempat ini yang paling bagus yang mana? Sebagai apa? Sebagai manajer. Sedangkan untuk penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sedangkan untuk pembuat orang merasa bersalah, murid dapat berkata, maafkan saya. Sedangkan untuk teman, murid berkata,
saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Dan pemantau murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan untuk manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Tentunya dengan seperti itu, sebagai manajer, siswa itu akan memiliki rasa bersalahnya sendiri, sehingga dia mencari solusinya sendiri agar dia dapat memperbaiki kesalahannya. Terus dampaknya terhadap penghukum, mengulangi kesalahan. Sedangkan untuk membuat orang merasa bersalah, dampaknya pada murid merasa rendah diri. Dan untuk teman, dampaknya pada murid yaitu lemah, tidak mandiri, tergantung ya. Dan pemantau, dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, manajer, dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini ada pernyataan-pernyataan. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Penghukum. Tadi pilihannya pembuat. Kita ulangi lagi ya. Pilihannya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu pilihannya. Ada 5 ya. Ada 5. Kita lihat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Apa Bobi? Pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Ya, betul sekali, pembuat orang merasa bersalah. Tentunya saya kecewa sekali, itu kan sudah termasuk merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, teman, penghukum. Coba kita lihat. Ya, betul sekali, jawabannya adalah penghukum. Karena di situ ada kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kan secara tidak langsung kita telah menyalahkan siswa. Seperti itu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, itu tadi ya. Kita lihat, iya betul sekali sebagai teman. Terus yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, teman, atau penghukum? Coba kita lihat. Ya, pemantau. Tentunya di situ kan kita di anak itu diberi sebuah reward ya, mungkin atau sebuah hadiah. Terus yang pertanyaan kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, penghukum, teman, manajer. Coba, ya sebagai manajer. Di sini itu pertanyaan ini memposisikan sebagai manajer. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat merasa bersalah. Ada yang lain? Teman, penghukum, manajer. Membuat orang merasa bersalah. Coba kita lihat. Penghukum. Nah, berarti kan di situ ada kata kamu selalu yang paling terakhir. Selalu. Iya, selalu. Berarti kita telah menjudge si murid itu atau telah menuduh murid itu bahwa dia itu selalu paling terakhir bisa mendapatkan nilai yang jelek atau semacamnya.
Seperti itu ya. Kamu lagi seperti itu ya Buana. Terus materi selanjutnya kita telah sampai ke keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu semua di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Kita lihat dulu ya. Di sini kan tertulis mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Jadi misalnya contoh Bu Opi menggunakan helm, jawaban Bu Opi untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jawabannya kemungkinan untuk kesehatan dan atau keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Berarti ini termasuk dalam kesepakatan ya, kesepakatan kita atau keyakinan kita, tersirat, tersurat. Nah, tidak membeda-bedakan suku, negara maupun agama. Contohnya, di sini saya menulis contoh keyakinan kelas. Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab baik dari segi anak itu, misalnya contoh jika sudah ada jadwal piket, ya anak harus bertanggung jawab untuk melaksanakan piket. Yang ketiga, menghormati dan bersikap sopan kepada guru. Ini adalah contoh keyakinan kelasnya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi ketika ada PR di rumah, tentunya anak harus mengerjakan di rumah. Jangan sampai anak mengerjakan di sekolah. Terus yang kelima, saling tolong menolong. Contohnya mungkin bisa ketika anak satu tidak membawa pensil atau pulpen, anak yang lain bisa meminjamkan. Terus yang keenam, berperilaku jujur. Yang ketujuh, rukun dan saling menyayangi. Di sini ada contoh hasil keyakinan kelas dari kelas 5, yaitu yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, ini termasuk tanggung jawab ya, karena melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua yaitu bersikap jujur. Jujur dari perkataannya ketika dia mungkin menemukan sesuatu hal, menemukan pensil atau pulpen di kelas, tentunya dia akan jujur untuk mengembalikannya ke siswa yang kehilangan. Terus yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Tentunya kita menginginkan pembelajaran itu kondusif. Akhirnya dibuatlah pembelajaran itu bersikap tenang. Terus yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Baik ketika murid itu berjalan di depan gurunya, ketika bertemu dengan gurunya, murid harus bersikap sopan dan menghormati guru. Terus yang selanjutnya, saling tolong menolong. Dan yang terakhir, hidup rukun dengan teman.
Setelah itu di sini ada peraturannya. Ini termasuk keyakinan kelas atau tidak? Mari kita lihat untuk yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Oh, ini termasuk tanggung jawab ya. Termasuk apa ini? Kita bisa lihat ini termasuk tanggung jawab ya, termasuk tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu apa? Tanggung jawab atau menghormati orang lain atau sopan santun? Kira-kira apa Bapak Ibu? Menghormati, coba kita lihat ya, menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, komitmen, disiplin, atau menghormati orang lain? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, berkomitmen. Jadi ketika hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ketika masuk jam 7, ketika kita masuk jam 7, diusahakan kita itu sebagai siswa itu masuk sebelum jam 7 ya. Bisa kurang 15 atau kurang 20 dan lain-lain. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk apa? Rukun, menghormati orang lain, keselamatan. Coba kita lihat. Nah, ini termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, iya, karena identik dengan kekerasan itu adalah keselamatan. Nah, untuk selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, kesehatan. Coba, iya, betul sekali, yaitu kesehatan. Untuk selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Coba kita lihat, iya betul, menghormati orang lain atau bersabar ya. Sudah pintar-pintar ini Bapak Ibu semuanya, sungguh luar biasa. Terus yang terakhir, dilarang merokok. Kesehatan dan keselamatan. Iya, tentunya kesehatan bagi dirinya dan orang lain. Tentunya keselamatan juga untuk dirinya dan orang lain juga. Gunakan masker. Ya, ini termasuk kesehatan dan keselamatan. Sama seperti dilarang merokok. Untuk yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Tanggung jawab. Coba kita lihat di mana. Ya, keselamatan dan keamanan ya. Berlari-lari di depan kelas itu termasuk keyakinan kelas keselamatan. Untuk selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Ya harusnya itu ya, restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Untuk validasi tindakan yang salah itu ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Sedangkan menstabilkan identitas, contohnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu termasuk menstabilkan identitas. Dan untuk menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya, menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh perkataan gurunya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa mengucapkan hal seperti itu ketika berhadapan dengan siswa. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diriku sendiri? Untuk yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, guru dapat berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang lebih buatmu, yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah contoh perkataan dari guru. Dan untuk yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh perkataannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tentunya kita tanyakan lagi ke anaknya seperti itu, karena kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Terus yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tanyakan lagi ke siswa nilainya yang telah kita sepakati itu nilai apa saja. Terus yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh perkataan guru ketika menanyakan keyakinan. Untuk selanjutnya, dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam guru penggerak. Padanya dihaturkan terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.